Halo guys, kembali lagi bareng Bang Iki di channel Quickie Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Karena hari ini Bang Iki akan menceritakan lanjutan dari series The Bondsman, di mana kita akan melihat kembali keseruan Hap dan ibunya dalam melakukan aksi perburuan iblis. Iblis apalagi yang bakal dihadapi oleh Hap? Eits, tapi sebelum itu Bang Iki ingatkan agar kalian pencet tombol subscribe supaya Bang Iki tetap semangat menghibur kalian semua. Dan bagi yang belum menonton episode sebelumnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Dan yang udah nunggu lama untuk episode ini, Bang Iki minta maaf ya guys. Beberapa hari kebelakang Bang Iki tuh sakit, jadi baru bisa upload hari ini. Oke lah, gak usah lama-lama, mari kita langsung ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana Danau River. Hingga tak lama kemudian, sepasang kekasih eksotis datang ke danau ini untuk piknik, di mana wanita yang baru saja dilamar kekasihnya yang bernama Malik ini merasa sangat bahagia. Namun tiba-tiba saja, mobil besar datang dan parkir di samping sejoli ini. Ternyata yang datang adalah Kang Mancing yang suka sembarangan ambil spot tanpa memperdulikan orang lain. Malik yang baru saja akan piknik mesra dengan kekasihnya pun merasa terganggu. Ia mencoba meminta Kang Mancing untuk pindah, yang tentu saja itu Malik katakan dengan sangat sopan. Namun permintaan Malik itu justru dibalas dengan bogem mentah oleh Kang Mancing. Malik yang berpostur tunggu kiris tentu saja kelabakan menerima bogem tersebut. Mereka berdua pun berakhir dengan baku hantam, hingga mereka tidak sadar bahwa sepasang iblis bernama Silparis muncul di belakang mereka. Iblis Silparis yang memiliki kekuatan elemen angin kemudian meledakkan ban mobil Kang Mancing, dan membuat Malik beserta Kang Mancing tertimpa mobil dan berakhir tewas mencotot. Kekasih Malik yang melihatnya sontak berteriak histeris. Namun di saat yang bersamaan, jasad Malik dan Kang Mancing dirasuki oleh iblis Silparis. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan laki yang sudah keluar dari penjara. Dan ketika ia sedang menikmati minuman, anak buahnya melaporkan bahwa banyak dari pelanggan laki membatalkan pesanan mereka dari bar laki. Menurut anak buahnya, hal ini diakibatkan para pelanggan ragu untuk berbisnis dengan laki yang disebabkan oleh laki yang ditangkap polisi beberapa hari yang lalu. Yang mana hal itu juga membuat beberapa anak buah laki meragukan kepemimpinan bosnya itu. Laki yang mendengarnya sontak kesal. Ia lalu meneriaki semua anak buahnya dan mempersilahkan siapa saja yang ragu kepadanya untuk keluar dari bar ini, sama seperti yang dilakukan oleh Mary Ann. Namun tak satupun anak buah laki yang berani untuk keluar. Laki kemudian bertanya tentang mobil pick-up butut yang berada di luar, yang ternyata itu adalah milik salah satu anak buahnya. Laki pun membeli mobil tersebut untuk melakukan tujuan jahatnya. Tujuan apa itu? Nanti juga tahu. Sementara itu, kini Kitty sedang tertidur sambil memegang buku panduan iblis. Hap yang melihat ibunya kelelahan pun merasa kasihan. Ia kemudian menyelimuti ibunya dan mengambil buku panduan iblis yang dipegang oleh Kitty. Namun saat Hap melihat simbol pentagram di buku itu, ia langsung terpikirkan sesuatu. Ia kemudian menempelkan simbol pentagram di sebuah dinding bergambar peta kota. Hap kemudian mengingat semua iblis yang sudah ia kalahkan. Ia kemudian menandai tempat para iblis menghabisi korban-korbannya. Kemudian Hap menghubungkan titik-titik itu dengan tali. Dan hasilnya pun cukup membuat Hap terkejut, di mana dari titik lokasi para iblis memakan korban membentuk simbol pentagram yang masih belum sempurna. Waktu kemudian berpindah 9 tahun sebelumnya, di mana kita diperlihatkan Michi yang tak lain adalah atasan yang merekrut Hap menjadi pemburu iblis. Sebelum Michi menjadi agen dari Pot of Gold, ternyata ia adalah seorang koki yang sedang naik daun. Itu diperlihatkan dari lihainya Michi saat membuat kue. Ibu dan ayah Michi juga terlihat sangat bangga atas kesuksesan yang dicapai putrinya itu. Namun saat sedang menikmati pesta, tiba-tiba saja nenek Michi berteriak dan berlari turun dengan membawa anak Michi yang bernama Benji. Benji yang terlihat creepy ini ternyata mempunyai penyakit yang membuatnya sering berhenti bernafas. Michi yang khawatir dengan keadaan putranya itu kemudian mengajukan pinjaman ke berbagai bank. Namun pengajuan pinjaman Michi selalu ditolak. Hal itu pun membuat Michi begitu putus asa, hingga ia mau tak mau menjual barang-barang berharga yang ia miliki. Namun hal itu masih belum cukup untuk mendanai operasi Benji. Hingga saat malam harinya, secara misterius tawaran dari perusahaan Pot of Gold muncul di laptopnya. Dan karena rasa putus asa Michi yang terlalu besar, membuat data dirinya tertulis dengan sendirinya untuk mendaftar menjadi agen Pot of Gold. Michi yang merasa aneh hanya menganggap itu sebagai error system. Namun di pagi harinya, utusan dari Pot of Gold tiba-tiba datang untuk menemui Michi, di mana utusan bernama Ali ini datang untuk memberi Michi kontrak tertulis. Michi yang menganggap ini adalah praktik penipuan mengingatkan Ali untuk pergi saja karena Michi sudah bangkrut dan tak memiliki sepeser pun uang.
Namun Ali menyangkal tuduhan Michi itu dan mengatakan bahwa perusahaan Pot and Gold bukanlah bentuk penipuan, melainkan perusahaan yang nyata adanya. Ali kemudian menceritakan sedikit masa lalunya, di mana dulu ia juga mengalami hal yang sama dengan Michi. Dan berkat bekerja untuk perusahaan Pot and Gold, dirinya bisa bertahan hidup dan bahkan sampai bisa menikahi wanita cantik yang kini menemaninya. Ali kemudian meletakkan mesin fax tua di meja Michi, di mana alat itu akan menjadi media bagi Michi untuk melakukan tugasnya. Michi lalu bertanya tentang tugas apa yang harus ia lakukan. Ali kemudian menjelaskan tugas yang harus dilakukan Michi, di mana Michi akan menjadi bawahan Ali yang bertugas mencari bawahan lagi untuk memperpanjang kontraknya. Di mana singkatnya, semakin banyak orang yang Michi rekrut, maka Benji akan hidup semakin lama. Ya, mirip-mirip sistem MLM lah. Michi juga akan mendapat keuntungan ketika nanti kontrak sudah ditandatangani, yaitu berupa keselamatan bagi putranya yang tak lain adalah Benji. Michi lalu bertanya apa keuntungan yang Ali dapatkan ketika bekerja untuk perusahaan Pot and Gold. Ali kemudian menjawab bahwa ia menukarkan jiwanya untuk bisa hidup lama alias awet muda. Michi yang mendengarnya merasa agak ragu untuk menandatangani kontrak. Namun Ali merayu Michi dengan memberinya pilihan, mendampingi pernikahan Benji kelak atau mengubur Benji sebelum Benji genap berusia 1 tahun. Michi yang mendengarnya pun tanpa pikir panjang langsung setuju. Ia kemudian menandatangani kontrak, juga cap jempol dengan darahnya sendiri. Tak lama setelah itu muncul tanda 3 jari di lengan Michi, tanda yang sama yang juga dimiliki Ali dan Hap. Michi juga memperoleh kemampuan spesial, di mana dari pantulan kaca ia bisa melihat tabir atau wujud asli dari seseorang yang sudah menjual jiwanya kepada iblis. Di mana dari pantulan kaca, Michi akhirnya bisa melihat wujud asli dari Ali. Waktu kemudian berpindah di masa sekarang, di mana Michi yang sudah menjual jiwanya kepada iblis kini mendapat bayarannya, yaitu Benji yang sembuh dari penyakitnya dan bisa hidup sampai saat ini. Di mana Michi kini sedang mengajari Benji yang sudah berusia 9 tahun memasak sebuah kue. Tak lama kemudian, Michi mendapatkan notifikasi bahwa ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya, yang mana itu tak lain adalah Hap. Michi yang melihatnya pun terkejut. Ia kemudian mengambil pistol dan menghampiri Hap lewat pintu samping. Michi kemudian menodong Hap dan bertanya bagaimana Hap bisa menemukan rumahnya. Hap lalu menjelaskan bahwa ia bisa menemukan alamat rumah Michi dari nomor plat mobilnya. Karena meskipun Michi sudah menggantinya dengan plat palsu, Hap bisa melacaknya dengan begitu mudah. Hap juga sudah menyelidiki latar belakang Michi, di mana Hap awalnya mengira Michi bangkit dari kematian sama seperti dirinya. Namun ternyata hal itu keliru. Michi tidaklah menjual jiwanya untuk ganti hidupnya, melainkan ia menjual jiwanya untuk diganti dengan keselamatan anaknya Benji. Hap lalu bertanya tujuan Michi merekrut dirinya, dan Michi pun menjawab bahwa ia merekrut Hap untuk memenuhi kuotanya. Karena jika Michi sampai berhenti merekrut orang lain, maka kanker yang diidap Benji akan kembali lagi. Hap yang mendengarnya tak terlalu memperdulikannya. Ia kemudian menunjukkan kepada Michi apa yang ia temukan, di mana setiap iblis muncul maka mereka akan memakan korban. Dan titik di mana korban itu tewas membentuk sebuah simbol pentagram. Hap lalu mengajak Michi untuk mencari jawaban dari misteri kemunculan para iblis. Namun Michi yang tahu alasan Hap dulu masuk ke neraka karena menewaskan Cheryl, menolak ajakan Hap untuk bekerja sama. Michi kemudian juga mengusir Hap dari kediamannya. Hap yang tak bisa berbuat apa-apa pun memilih untuk pergi. Di perjalanan, Kitty menghubungi Hap dan memberitahunya bahwa iblis kembar bernama Silparis muncul di danau Reverie beberapa jam yang lalu. Di mana iblis kembar ini memiliki kekuatan elemen angin yang sangat mengerikan. Kitty meminta Hap untuk berhati-hati, karena ia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa Hap. Hap lalu meminta ibunya itu untuk tenang, karena semuanya akan ia bereskan. Hingga tak lama kemudian, Hap sampai di dekat danau Reverie. Ia dengan hati-hati memeriksa mobil Malik dan Kang Mancing yang berada di sana. Dan Hap yang melihat ceceran darah pun langsung paham bahwa iblis kembar Silparis sudah mendapatkan inangnya. Hap lalu memeriksa area sekitar danau, hingga pada malam harinya ia melihat iblis kembar Silparis yang sedang membawa tunangan Malik. Hap yang tahu wanita itu akan dijadikan korban, kemudian berusaha menembak Silparis. Namun karena iblis Silparis adalah iblis kembar, hal itu menyulitkan Hap ketika akan menghabisi mereka. Dan tiba-tiba Hap ditabrak dari samping oleh Lucky menggunakan mobil pick-up hijau yang ia beli dari anak buahnya. Rupanya tujuan Lucky membeli mobil anak buahnya adalah untuk menabrak Hap. Lucky lalu menendang Hap hingga membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Kitty datang ke dekat danau. Ia seketika panik melihat mobil Hap sudah terbalik.
Dan ketika Kitty memeriksa mobil, ia tak menemukan keberadaan Hap di dalamnya. Kitty kemudian mendengar kabar dari radio bahwa telah ditemukan seonggok mayat. Kitty berharap bahwa mayat tersebut bukanlah anaknya. Ia lalu pergi ke lokasi mayat itu ditemukan. Dan setelah melihat mayat tersebut, Kitty pun merasa lega karena itu bukanlah Hap anaknya. Sheriff Ruby yang melihat Kitty menggunakan rompi merasa agak heran. Karena menurut kabar yang beredar, Kitty saat ini harusnya sudah pensiun dari tugasnya sebagai pemburu buronan. Kitty yang mendengar pertanyaan Sheriff Ruby merasa agak terkejut. Ia menjawab bahwa ia hanya kebetulan lewat dan melihat kerumunan, hingga membuatnya penasaran dan melihat apa yang terjadi. Kitty kemudian bergegas untuk pergi dari tempat ini. Namun Sheriff Ruby mengikutinya dan mengajak Kitty untuk makan siang di lain waktu. Sheriff Ruby lalu pergi dan memperingatkan Kitty untuk berhati-hati. Sementara itu, Hap yang kini sudah tersadar pun terkejut, karena ternyata Lucky membawa Hap dan mengikatnya di bengkelnya sendiri. Hap memperingatkan Lucky untuk berhati-hati karena iblis tak lama lagi pasti akan datang ke tempat ini. Hap juga meminta Lucky untuk segera melepaskannya. Namun Lucky yang mendengar itu pun tak percaya, dan ia akan segera menghabisi Hap hari ini juga. Lucky juga tak peduli jika setelah ini Mary Ann akan membencinya atau tidak. Lucky kemudian mengambil HP dan merekam apa yang akan ia lakukan terhadap Hap, di mana nanti rekaman itu akan Lucky kirimkan kepada Mary Ann. Di dalam rekaman itu, Lucky menjelaskan bahwa Hap yang Mary Ann anggap baik itu adalah orang jahat. Dan alasan Lucky dulu mengutus Early bersaudara untuk menghabisi Hap adalah karena Hap lebih dulu ingin menghabisi dirinya. Namun saat itu Hap yang mabuk malah salah sasaran dan malah menghabisi karyawan Lucky yaitu Cheryl Dawson. Lucky kemudian menyuruh Hap untuk mengakui perbuatannya yang telah menghabisi Cheryl. Namun Hap tak mau mengatakan kebenarannya. Lucky kemudian menyiksa Hap menggunakan palu dan ia juga terus menyuruh Hap untuk mengakui perbuatannya. Hingga di saat itu juga kita dibawa ke masa sebulan sebelumnya, di mana Hap datang ke bar milik Lucky untuk menemuinya. Hap lalu meminta anak buah Lucky untuk memanggil bosnya itu dan turun ke bawah. Hap yang menunggu di bawah pun berbincang dengan Cheryl Dawson, di mana mereka membicarakan keputusan Mary Ann yang memilih hidup bersama Lucky. Hingga tak lama kemudian Lucky pun turun ke bawah dan menyambut kedatangan Hap. Hap dan Lucky kemudian berbincang dengan serius, di mana Hap ingin Lucky melepaskan Mary Ann dan mengembalikannya kepada Hap. Namun Lucky menolak hal itu karena menurutnya Mary Ann bebas memilih untuk hidup dengan siapa saja. Dan Lucky berkata kepada Hap bahwa ia tulus mencintai Mary Ann dan ia tak akan pernah melepaskan Mary Ann dari hidupnya. Hap yang terbawa emosi langsung memukul Lucky hingga membuatnya tersungkur. Hap kemudian menantang Lucky untuk berduel. Namun Lucky yang sudah berjanji kepada Mary Ann untuk menahan amarahnya menolak ajakan Hap untuk berduel. Hap lalu diusir keluar dan dihajar oleh anak buah Lucky. Anak buah Lucky juga meminta Hap untuk lari karena Lucky pasti akan mengutus seseorang untuk membunuhnya. Namun bukannya melarikan diri, Hap justru menunggu bar milik Lucky sampai tutup. Di mana ketika bar itu sudah tutup, Hap yang sudah sangat mabuk pun masuk ke bar tersebut. Dan ketika Hap melihat seseorang memakai topi koboi, tanpa pikir panjang langsung menembaknya. Namun saat Hap memeriksanya ternyata orang itu bukanlah Lucky, melainkan Cheryl yang memakai topi milik Lucky yang tertinggal di meja. Hap seketika panik karena tak lama setelah itu Cheryl yang tertembak pun tewas di tempat. Hap kemudian membawa jasad Cheryl pulang ke rumahnya, namun kepergian Hap ternyata disaksikan oleh Lucky yang berada di kantornya. Lucky yang merasa ada yang aneh kemudian turun ke bawah. Dan ketika ia menemukan topi miliknya, Lucky langsung tahu bahwa Hap telah menghabisi Cheryl. Waktu kemudian kembali di saat sekarang, di mana Lucky terus menyuruh Hap untuk mengakui perbuatannya yang telah menghabisi Cheryl. Tapi walaupun sudah disiksa dengan begitu brutal, Hap masih tak mengatakan kebenarannya. Sementara itu, Mary Ann dan Kate yang kini berada di Nashville sedang melakukan rekaman album musik. Sesaat setelah melakukan rekaman, Mary Ann mendapat telepon dari Sheriff Ruby, di mana Sheriff Ruby bertanya apakah Mary Ann pergi ke toko perkakas beberapa hari yang lalu, dan apakah Mary Ann pergi bersama Hap. Mary Ann mengaku pergi ke toko perkakas untuk membeli lampu. Namun ia berkata tak bertemu Hap di hari itu. Sheriff Ruby kemudian menutup telepon. Ia lalu menyatakan Mary Ann terlibat dengan kasus kejahatan Hap, karena ternyata Sheriff Ruby memiliki foto Mary Ann bersama Hap di toko perkakas yang terbakar. But listen, let me let you get back to them. She's in on it. Tell the DA we need. Lucky yang sedang menyiksa Hap seketika diam saat mendengar seseorang masuk ke bengkel. Lucky yang mengira Kitty lah yang datang kemudian pergi ke depan tanpa rasa curiga. Dan ternyata yang datang bukanlah Kitty, melainkan Iblis Silparis yang mengikuti mereka sampai ke tempat ini. Iblis Silparis kemudian mengajar dan melempar Lucky hingga membuatnya ketakutan dan melarikan diri sambil membacakan doa. Sementara Hap yang berhasil melepaskan diri,
langsung mengambil shotgun FF andalannya. Ia kemudian menembak Silparis Malik dan berhasil menghabisinya. Namun saat akan menembak Silparis Kang Mancing, pelurunya malah habis, hingga membuat Hap mau tak mau harus menggunakan senjata legendaris yaitu Senso Keramat. Dengan Senso itu pun Hap berhasil menghabisi iblis Silparis. Hap kemudian menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Hap lalu meminta ibunya untuk pulang, di mana Hap ingin menceritakan dosa apa yang ia lakukan hingga membuatnya masuk ke dalam neraka. Dan sesampainya di rumah, Hap bersiap menceritakan rahasianya kepada Kitty. Namun belum sempat ia bicara, Mary Ann dan Kate datang untuk menemuinya. Mary Ann kemudian meminta Hap untuk keluar, namun Hap menolak untuk menemui mereka berdua. Kate juga mengeluhkan ibunya yang bercerita tentang keberadaan iblis, namun Hap berkata bahwa hal semacam itu tidak ada. Mary Ann pun menyuruh Hap untuk jujur dan tidak merahasiakan apapun dari keluarganya. Mary Ann juga berkata beberapa jam yang lalu Sheriff Ruby menelponnya, dan Mary Ann yakin perbuatan Hap yang memburu iblis pasti sudah tercium oleh kepolisian. Hap yang tak punya pilihan lain kemudian keluar untuk menemui Mary Ann dan Kate. Hap kemudian meminta mereka untuk mengikutinya, di mana Hap akan menunjukkan mayat dari inang iblis Silparis. Mary Ann dan Kate yang melihatnya seketika merasa mual, dan kini Kate percaya dengan apa yang ibu dan ayahnya itu katakan. Kate juga bersedia membantu ayahnya untuk memburu para iblis. Shin kemudian berpindah di taman bermain, di mana ada anak laki-laki yang sedang bermain sendirian. Dan tak lama kemudian ibu dari anak tersebut memanggilnya untuk pulang. Namun bocil tersebut meminta waktu 5 menit lagi untuk bermain. Anak itu lalu menaiki mainan putaran sebelum pulang. Namun di saat yang bersamaan, iblis api muncul dan menyerang anak tersebut. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Hap dan Mary Ann yang sedang membersihkan sisa-sisa dari iblis Silparis. Mary Ann yang sedang membantu Hap tiba-tiba mendengar suara telepon dari HP laki. Saat Mary Ann hendak membukanya, Hap langsung melarangnya karena terdapat hal mengerikan di HP milik laki tersebut. Padahal aslinya, Hap takut jika Mary Ann melihat rekaman laki yang membongkar kejahatan yang Hap lakukan. Hap langsung menghancurkan HP milik laki begitu Mary Ann lengah. Sesaat kemudian, Kitty dan Kate pulang setelah mereka berdua pergi ke tempat kremasi untuk mengkremasi jasad Malik dan Kang Mancing. Saat Mary Ann pergi untuk mengobati lengan Kate yang terluka, Hap kemudian ingin melanjutkan pengakuan dosanya yang semalam tertunda. Akan tetapi Kitty menghentikan niat Hap tersebut, dan Kitty berkata bahwa tak perlu memberitahunya tentang dosa yang ia lakukan, karena keinginan Kitty sekarang sudah terwujud, yaitu keluarga mereka sudah berkumpul kembali. Namun tak lama setelah itu telepon di bengkel Hap berbunyi, di mana iblis baru berelemen api bernama Pyrelis sudah muncul. Hap yang sudah tahu bahwa kemunculan iblis akan memakan korban dan membentuk pola pentagram, dengan mudah bisa memprediksi keberadaan iblis Pyrelis, yaitu di sebuah perumahan baru bekas lahan pertanian. Mary Ann kemudian menyarankan untuk mengosongkan area perumahan, karena aksi mereka nanti akan berbahaya untuk penduduk sekitar. Namun tiba-tiba saja Kitty nyeletuk bahwa orang-orang dari perumahan itu pantas mati dan dibuang. Hap merasa heran dengan sikap ibunya itu. Namun Mary Ann segera menjelaskan bahwa Kitty pernah berkencan dengan salah satu penduduk dari perumahan tersebut beberapa bulan yang lalu. Dan itulah mengapa Kitty sangat membenci para penduduk dari perumahan tersebut. Ternyata Mak Hap bukanlah kaleng-kaleng guys, karena meskipun sudah keriput sebadan-badan, ia tetap masih suka berkencan. Oke lanjut. Mary Ann kemudian bertanya kepada Hap, apa yang akan terjadi setelah iblis Pyrelis berhasil mereka lenyapkan. Dan dengan berat hati, Hap menjawab bahwa dirinya akan dikembalikan ke neraka. Kitty lalu mengajak semuanya untuk berdoa bersama agar nantinya Tuhan memberi Hap keselamatan. Namun tiba-tiba saja seseorang datang, dan ketika mereka keluar, ternyata yang datang adalah Michi. Michi yang berubah pikiran datang untuk membantu Hap menyelesaikan tugasnya. Namun ia sangat terkejut ketika tahu Hap melibatkan anak dan mantan istrinya dalam perburuan para iblis. Namun karena sudah tak punya banyak waktu lagi, Michi pun mengabaikan hal itu. Michi kemudian menjelaskan kepada Hap bahwa mereka harus segera mengalahkan iblis Pyrelis. Karena jika sampai iblis Pyrelis memakan korban, maka pola pentagram akan komplit dan sesuatu yang sangat mengerikan akan bangkit. Hap dan yang lain kemudian bersiap dan bergegas pergi ke rumahan tempat Pyrelis berada. Sementara itu, laki yang kini sedang berada di gereja bertanya-tanya apakah sesuatu yang ia lihat kemarin adalah nyata. Laki terus mengoceh dan mengeluh kepada Tuhannya itu, hingga tiba-tiba saja HP milik bawahannya terjatuh. Laki yang melihat polisi menelpon anak buahnya itu lalu memiliki sebuah ide. Ia kemudian pergi ke kantor polisi dan berniat melaporkan Hap dan Kitty kepada polisi.
Dan sesampainya di kantor polisi, Lucky kemudian menyerahkan bukti foto Hap dan Kitty ketika beraksi memburu iblis. Dengan bukti-bukti yang Lucky berikan, Sheriff Ruby berjanji akan segera menangkap Hap dan Kitty. Namun Lucky meminta kepada Sheriff Ruby untuk melepaskan Mary Ann, karena menurutnya Mary Ann hanyalah korban yang ikut diseret oleh Hap dalam kasus ini. Namun Sheriff Ruby yang memiliki bukti foto keterlibatan Mary Ann tentu saja menolak permintaan Lucky tersebut. Lucky pun hanya bisa pasrah tentang hal tersebut. Sementara itu, kini Hap dan yang lain sudah sampai ke area perumahan. Dan dengan menyamar sebagai petugas Pertamina, mereka mulai memeriksa orang-orang di area perumahan tersebut satu persatu. Namun saat mereka memeriksa satu rumah, tiba-tiba saja penghuni rumah tersebut berperilaku aneh dan menolak untuk keluar. Hap yang tak punya pilihan lain mulai memeriksa rumah tersebut lewat samping. Dan ia kaget menemukan sekumpulan boneka aneh di rumah itu. Dan tiba-tiba saja, penghuni rumah tersebut langsung menembak Hap secara membabi buta. Kitty yang menyadari sesuatu pun berkata bahwa rumah ini adalah rumah orang aneh bernama Grizzly Terral, yaitu seorang bapak-bapak yang suka mengoleksi boneka perempuan. Hap lantas menyuruh yang lain untuk mengalihkan perhatian Grizzly, sedangkan ia akan menyelinap masuk lewat pintu samping. Cara itu pun berhasil, dan Hap dengan mudah mampu melumpuhkan Grizzly. Hap dan yang lain kemudian membawa tubuh Grizzly untuk diamankan. Sedangkan Michi dengan sendirian memeriksa rumah terakhir di area perumahan tersebut. Michi cukup terkejut ketika menemukan seorang anak sedang sendirian. Namun karena anak itu terlihat mencurigakan, Michi pun dengan segera melihat cermin yang ia bawa. Dan alangkah terkejutnya Michi karena anak di depannya ternyata adalah iblis Spiralis. Michi yang sadar dirinya akan dijadikan korban terakhir pun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga sesaat kemudian rumah itu amblas ke tanah bersamaan dengan iblis Spiralis dan juga Michi. Hap yang tak sempat menyelamatkan Michi hanya bisa pasrah melihat atasannya itu menjadi korban. Pada malam harinya, Hap dan keluarganya hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka pun bersama-sama bermain musik dan menyanyikan sebuah lagu yang biasa dahulu mereka nyanyikan. Dan pada saat akan tidur, Mary Ann menghibur Hap yang terlihat sangat terpuruk, di mana Mary Ann memberikan Hap sebuah servis lakang yang sudah lama tidak Hap dapatkan. Namun pada tengah malam, Hap terbangun karena telepon di rumahnya berbunyi. Dan ketika Hap memeriksanya, ternyata Hap mendapatkan tugas baru, yaitu memburu iblis kuat bernama Lilith. Hap kemudian mencari informasi tentang iblis Lilith, di mana iblis Lilith adalah iblis kuat yang memiliki jenis kelamin wanita. Dan ketika Hap melihat tempat kemunculan iblis Lilith, ia sangat terkejut karena iblis Lilith ternyata bangkit di area rumahnya. Hap yang ingat bahwa ia mengubur jasad Cheryl di kebun belakang rumah, langsung bergegas pergi untuk memeriksanya. Dan betapa kagetnya Hap ketika jasad Cheryl sudah menghilang dari kuburannya. Kita kemudian diperlihatkan beberapa jam sebelum mayat Cheryl menghilang. Tiba-tiba saja Cheryl bangkit dari kuburnya, dan ternyata mayat Cheryl dijadikan inang oleh iblis Lilith. Iblis Lilith yang kini sudah bangkit kemudian pergi dan bersiap meneror kota. Shin kemudian berpindah esok paginya di mana Hap tertidur di bekas makam Cheryl. Dan tak lama kemudian, Mary Ann datang dan memberikan Hap secangkir kopi. Namun ia sangat heran ketika melihat liang kubur di kebun belakang. Mary Ann kemudian bertanya makam siapakah itu. Dan dengan sambil menangis, Hap berkata bahwa dahulu itu adalah makam Cheryl Dawson yang tak lain adalah karyawan Mary Ann yang menghilang. Dengan sangat menyesal, Hap meminta maaf kepada Mary Ann. Ia mengaku tak sengaja menghabisi Cheryl. Pada awalnya ia berniat menghabisi Lucky, tapi karena ia sangat mabuk pada malam kejadian, membuatnya malah salah target dan tak sengaja menghabisi Cheryl. Mendengar pengakuan Hap, Mary Ann langsung paham kenapa mantan suaminya ini sampai masuk ke dalam neraka. Ia begitu kecewa dengan Hap, karena ia yang awalnya mau memberikan Hap kesempatan untuk hidup bersama lagi, dikecewakan dengan perbuatan Hap yang menghabisi Cheryl. Mary Ann kemudian memberitahu kejahatan Hap kepada anak mereka. Dan Kate yang mendengar hal itu sampai tak bisa berkata apa-apa. Kate dan Mary Ann kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Hap. Begitu juga dengan Kitty, ia juga sangat kecewa kepada anaknya yang selama ini ia percayai. Tak lama setelah itu, Hap memutuskan untuk memotong akar pohon untuk melampiaskan kekesalannya. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba Ali datang dengan senyum liciknya. Ternyata ia membawa Michi untuk bertemu dengan Hap. Dikarenakan tugas Hap belum selesai, maka Raja Iblis kembali menghidupkan Michi untuk membantu menyelesaikan tugas Hap dalam menghabisi Lilith. Michi kemudian menjelaskan tentang latar belakang Iblis Lilith,
Ternyata dahulu iblis Lilith adalah malaikat yang memiliki suara yang sangat indah, hingga ia menjadi favorit Tuhan karena suaranya yang indah itu. Dan malaikat lain yang tahu menjadi iri dengan Lilith, hingga membuat mereka menyeret Lilith untuk ikut memberontak melawan Tuhan. Dan karena itulah Lilith berubah menjadi iblis yang sangat suka dengan nyanyian atau musik. Iblis Lilith juga mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan memaksa orang lain untuk melakukan bundir. Dahulu ia pernah bangkit ke dunia, tepatnya di kota Yerusalem. Namun para pastor di sana berhasil menyegel iblis Lilith menggunakan pola khusus. Hap kemudian mengajak Michi untuk pergi ke hutan, di mana mereka akan memancing iblis Lilith untuk datang menggunakan speaker berfrekuensi tinggi. Hap kemudian membuat pola yang sama dengan pola yang digunakan ketika para pastor dahulu menyegel iblis Lilith. Hap juga meminta Michi untuk bersembunyi dan mengaktifkan jebakan begitu iblis Lilith masuk ke dalam perangkap. Sedangkan dirinya mulai menyalakan speaker dan akan menjadi umpan untuk memancing iblis Lilith. Sementara itu, Lucky beserta pasukan kepolisian datang untuk menangkap Hap dan Kitty. Namun mereka hanya bisa menangkap Kitty karena Hap sudah lebih dulu pergi dari rumah ini. Sheriff Ruby juga menangkap Mary Ann dan membawanya ke kantor polisi. Sheriff Ruby kemudian menyuruh Mary Ann untuk menelpon Hap dan memintanya datang ke bar milik Lucky, di mana mereka akan menangkap Hap di sana. Sheriff Ruby juga mengancam akan menangkap Kate jika Mary Ann menolak untuk bekerja sama. Mary Ann yang tak punya pilihan lain terpaksa menelpon dan mengajak Hap bertemu di bar milik Lucky. Sementara itu, iblis Lilith kini sedang berada di sebuah restoran. Iblis Lilith mengendalikan pikiran orang-orang di sana dan memaksa beberapa orang melakukan bundir dengan cara merobek rahang bawah mereka. Dan tak lama setelah itu, iblis Lilith mendengar suara musik yang diputar oleh Hap. Iblis Lilith kemudian bergegas pergi ke tempat suara musik berasal. Dan tak berselang lama, iblis Lilith sudah sampai di tempat Hap dan Michi, di mana Michi langsung melihat ke dalam cerminnya, dan bisa dipastikan bahwa itu benarlah iblis Lilith. Hap dengan sigap langsung mengarahkan pistolnya. Namun iblis Lilith ternyata bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan dengan sangat mudah, iblis Lilith mampu menghajar Hap sampai babak belur. Ketika Hap akan dihabisi, Michi dengan segera mengaktifkan perangkap yang sudah mereka pasang, hingga membuat iblis Lilith terperangkap di dalam pola pentagram. Hap kemudian berusaha untuk menghabisi iblis Lilith. Namun iblis Lilith kemudian merayu Hap dengan memberinya sebuah kesepakatan, di mana isi kesepakatan itu adalah Hap bisa terbebas dari tuduhan membunuh Cheryl. Dengan cara, iblis Lilith akan menghidupkan Cheryl kembali, dan sebagai gantinya Hap harus membebaskan iblis Lilith dari perangkap pola pentagram. Michi berusaha menyadarkan Hap bahwa itu hanyalah tipu daya iblis. Namun karena sangat ingin mendapatkan Mary Ann kembali, akhirnya Hap menerima tawaran iblis Lilith itu. Iblis Lilith kemudian memanggil seekor gagak, dan ia kemudian memindahkan jiwanya sendiri ke dalam burung gagak tersebut. Dan di saat itu juga, iblis Lilith kemudian terbang menjauh. Tak lama setelah itu, Cheryl yang tadinya sudah tewas ternyata hidup kembali. Dan itu artinya, iblis Lilith benar-benar menepati janjinya. Namun berbeda dengan Hap yang merasa senang, Michi justru sangat marah dengan keputusan Hap yang membebaskan iblis Lilith. Karena menurut Michi, tindakan Hap itu akan mendatangkan malapetaka bagi dunia ini. Beberapa waktu kemudian, Hap datang ke bar milik Lucky dengan membawa serta Cheryl bersama dirinya. Hal itu pun membuat Lucky hanya bisa bengong dan tak mampu berkata apa-apa. Mary Ann yang melihat Cheryl hidup kembali pun tak percaya. Hap lalu menjelaskan bahwa kini dirinya tak akan ditangkap polisi karena tuduhannya atas pembunuhan Cheryl sudah tidak berlaku lagi. Mendengar itu, Mary Ann langsung paham bahwa Hap sudah bekerja sama dengan sesosok iblis. Ia pun sangat kecewa dan berlari ke kamar ganti untuk menangis. Namun tiba-tiba saja, iblis Lilith yang kini berwujud burung gagak datang menemui Mary Ann dan merasukinya. Dan ketika Lucky datang untuk menenangkan Mary Ann, ia sangat terkejut ketika melihat bayangan Mary Ann yang berwujud mengerikan. Mary Ann yang kini dirasuki iblis Lilith langsung mengendalikan pikiran Lucky dan memaksanya melakukan bundir dengan merobek rahang bawahnya. Iblis Lilith kemudian kembali ke bar sambil menyanyi, di mana semua orang yang mendengar nyanyiannya pun terhipnotis dan mereka langsung memegang rahang bawahnya untuk bersiap melakukan bundir. Hap sebagai satu-satunya orang yang tak terpengaruh nyanyian iblis Lilith kemudian mendapat tawaran dari iblis Lilith, di mana Hap harus menjadi pengikut setia iblis Lilith atau semua orang di bar ini akan mati termasuk Mary Ann. Rupanya saat ini Hap terkena tipu daya iblis Lilith, dan ia yang tak punya pilihan akhirnya setuju untuk menjadi pengikut setia dari iblis Lilith. Dan film pun selesai. Gimana, cukup seru bukan? Hap yang tadinya bertugas memburu semua iblis yang terlepas ke dunia malah terkena tipu daya dari iblis terakhir, yaitu iblis Lilith, di mana iblis Lilith memberikan Hap harapan sesaat, namun pada akhirnya dia malah merasuki orang yang Hap sayangi dan memaksa Hap menjadi pengikut setianya.
Masih banyak banget misteri yang belum terungkap dari film ini guys. Termasuk sosok Raja Iblis yang sama sekali belum diperlihatkan. Juga apa tujuan sebenarnya dari Iblis Lilith. Terus bagaimana kelanjutan dari kisah Hub bang? Wah kalau itu saya nggak tahu. Karena film ini baru keluar season 1-nya. Dan season 2-nya bisa saja keluar beberapa tahun lagi. Oke segitu dulu video hari ini. Terima kasih bagi kalian semua yang setia menunggu kelanjutan kisah Hub si pemburu iblis. Karena kalian semua sudah menunggu lama video ini dibuat, jadi Bang Iki ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys. Masa yang nonton 60.000 lebih tapi yang subscribe cuma sedikit. Jadinya kan Bang Iki sakitnya nggak sembuh-sembuh tuh kemarin. Oke jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Quickie Movie. See you to the next video. Bye.